Halo Sobat Prima, perkenalkan nama saya Sofian Mastra Ginting dengan NIM 2533071049. Saya dari kelas AGBB, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian dari Universitas Prima Indonesia. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang fotosintesis pertumbuhan kelapa sawit dengan menggunakan teori Purap. Semangat menyaksikan. Fotosintesis pada tanaman kelapa sawit merupakan proses fisiologis yang sangat penting karena berperan dalam pembentukan makanan dan sumber energi bagi tanaman. Proses ini terjadi di daun yang mengandung klorofil dengan memanfaatkan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Glukosa yang dihasilkan digunakan sebagai sumber energi untuk mendukung pertumbuhan akar, batang, daun, dan pembentukan tandan buah kelapa sawit, sedangkan oksigen dilepaskan ke udara dan bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya. Pada tanaman kelapa sawit, kemampuan fotosintesis yang baik sangat menentukan tingkat produktivitas dan kualitas hasil panen. Karena semakin optimal proses fotosintesis, maka semakin tinggi energi yang tersedia untuk pertumbuhan dan produksi buah. Fotosintesis memiliki hubungan yang sangat erat dengan penyerapan air dan unsur hara. Air yang diserap oleh akar digunakan sebagai bahan utama dalam proses fotosintesis, serta membantu pengangkutan unsur hara ke seluruh bagian tanaman. Unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium memiliki fungsi penting dalam pembentukan klorofil, perkembangan jaringan tanaman, dan pembentukan buah. Jika tanaman mengalami kekurangan air atau unsur hara, maka daun dapat mengalami klorosis atau menguning. Proses fotosintesis menurun, pertumbuhan menjadi terhambat, dan hasil panen berkurang. Oleh karena itu, pengelolaan, pemupukan, dan ketersediaan air di kebun kelapa sawit menjadi unsur utama untuk menjaga kondisi fisiologis tanaman terhadap tanaman tetap optimal. Selain itu, fotosintesis juga sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti cahaya, suhu, air, dan nutrisi. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama yang digunakan dalam proses fotosintesis, sehingga intensitas cahaya yang cukup dapat meningkatkan pembentukan glukosa. Suhu mempengaruhi aktivitas enzim yang bekerja dalam proses fotosintesis. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan stres pada tanaman dan meningkatkan penguapan air, sedangkan suhu yang terlalu rendah dapat memperlambat metabolisme tanaman. Ketersediaan air yang cukup membantu menjaga tekanan turgor sel dan membuka stomata sehingga pertukaran gas dapat berlangsung dengan baik. Nutrisi yang cukup juga membantu pembentukan daun hijau sehat yang mampu menyerap cahaya lebih maksimal. Dalam praktik di lapangan, pengelolaan tanaman kelapa sawit dilakukan melalui berbagai tindakan budidaya seperti pemupukan rutin, pengairan, pemangkasan pelepah, pengendalian gulma, dan pengelolaan drainase. Pemangkasan pelepah membantu daun memperoleh cahaya matahari secara merata sehingga proses fotosintesis meningkat. Sedangkan pengendalian gulma bertujuan mengurangi
kebersihan penyerapan air dan unsur hara. Drainase yang baik juga penting agar tidak mengalami genangan yang dapat menghambat penyerapan oksigen dan unsur hara. Proses fotosintesis pada kelapa sawit juga berkaitan dengan prinsip urap. Prinsip Franz menunjukkan bahwa tanaman dengan fotosintesis yang baik memiliki pertumbuhan lebih cepat dan respon fisiologis yang optimal. Prinsip unggul menggambarkan kualitas tanaman yang sehat, produktif, dan mampu menghasilkan buah dengan baik. Prinsip responsif menunjukkan kemampuan tanaman dalam merespon kondisi stres lingkungan seperti kekeringan, suhu tinggi, atau kekurangan nutrisi. Prinsip akuntabel dilakukan melalui pengukuran dan monitoring fisiologi tanaman seperti tinggi tanaman, jumlah daun, warna daun, produksi tandan buah segar, dan hasil panen untuk evaluasi budidaya. Sedangkan prinsip berkelanjutan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara produktivitas tanaman dan kelestarian lingkungan melalui penggunaan pupuk yang tepat, pengelolaan air yang baik, dan pemeliharaan kesuburan tanah agar produksi kelapa sawit dapat berlangsung secara terus-menerus tanpa merusak lingkungan. Selain itu, proses fotosintesis pada tanaman kelapa sawit juga dipengaruhi oleh kondisi kesehatan daun dan luas permukaan daun. Daun yang sehat, hijau, dan tidak terserang penyakit akan memiliki kandungan klorofil yang lebih tinggi, sehingga mampu menyerap cahaya matahari secara maksimal. Semakin luas permukaan daun, maka semakin besar kemampuan tanaman dalam menangkap energi cahaya untuk proses fotosintesis. Oleh karena itu, pemeliharaan daun menjadi bagian penting dalam budidaya kelapa sawit. Serangan hama dan penyakit pada daun dapat menurunkan kemampuan fotosintesis sehingga pertumbuhan tanaman menjadi terganggu dan produktivitas menurun. Dalam praktik di lapangan, petani dan pengelola kebun biasanya melakukan pengendalian hama dan penyakit secara rutin agar kondisi fisiologis tanaman tetap stabil. Pada tanaman kelapa sawit, hasil fotosintesis tidak hanya digunakan untuk pertumbuhan vegetatif seperti pembentukan batang dan daun, tapi juga sangat penting dalam pembentukan organ genetif, yaitu bunga dan buah. Proses pembentukan tandan buah segar membutuhkan energi yang sangat besar, sehingga tanaman dengan kemampuan fotosintesis tinggi cenderung menghasilkan jumlah tandan yang lebih banyak dan kualitas buah yang lebih baik. Jika fotosintesis terganggu dalam jangka waktu lama, maka produksi minyak sawit juga akan mengalami penurunan. Oleh sebab itu, keseimbangan antara penyerapan hara, kesediaan air, dan intensitas cahaya harus dijaga agar proses fisiologi tanaman dapat berjalan optimal. Demikian video dapat saya sampaikan. Semoga video yang saya berikan dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua yang telah menontonnya. Sekian dari saya, terima kasih. Bye-bye.